Bangsa, hari ini akan memandu Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti rangkaian kegiatan pembukaan Rakernas 1 Matlul Awal tahun 2023. Terlebih dahulu izinkan saya untuk membacakan susunan kegiatan yang sama-sama akan kita ikuti. Bapak dan Ibu, rapat kerja nasional yang akan Bapak dan Ibu dan kita semua ikuti terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan. Tentu saja pembukaan yang saat ini sedang kita ikuti hingga siang hari nanti. Kemudian akan ada penghargaan long lifetime achievement kepada tokoh-tokoh Matlul Anwar. Kemudian kita juga nanti akan menyimak dan mengikuti bersama-sama orasi kebangsaan yang akan disampaikan oleh Bapak Rifan Sirahmat. Kemudian kita akan sama-sama mengikuti dialog kebangsaan dengan banyak pembicara yang tentu saja nanti akan bisa kita simak dan ikuti bersama-sama. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون
juga tidak ketinggalan para ahli waris Kediri Makhluk Anwar yang kami hormati dan hadirin sekalian serta mas yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Yang kedua, marilah kita panjatkan sholawat kepada Nabi serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya agar kita selalu mendapatkan rahmat dan hidayah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf satu lagi juga disebutkan, masih banyak yang lain undangan yang dari tempat ini mungkin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya hadir di sini mewakili Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit. Beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Makhluk Anwar yang pada hari ini melaksanakan rakernas, karena memang beliau sebagai pejabat negara kita malu disibukkan atas kegiatan yang ini. Hari ini pun kami juga mewakili di acara nanti malam, di acara di Probolinggo. Jadi habis ini kami mohon maaf KRO untuk berada di Timur melalui kegiatan beliau di Probolinggo, salah satu pondok pesantren. Kemudian besok pagi saya harus balik lagi Jakarta mewakili Bapak Kabayu Dautang di Pondok Inten di Cirebon. Ada acara dari pesantren tersebut. Ya beginilah Pak, kirain nasibnya anak Pak. Jadi di atas langit masih ada langit, jadi selalu diperintahkan ke sana kemari kami siap. Memang di Bayu Dautang salah satu pejabat atau satu direktur yang sering mewakili Bapak Kapolri adalah saya. Karena kebetulan memang keormasan Islam ini salah satu bidang dari saya sendiri. Sehingga kalau ada undangan dari ormas Islam, ormas apapun ataupun rekan-rekan dari mahasiswa, dari UKP atau dari kelompok buruh, itu selalu beliau mewakilkan kepada saya. Makanya tidak heran kalau Bapak Kiai selalu ketemu saya dalam setiap kegiatan yang dihadiri oleh beliau. Mohon maaf Pak. Kemudian Bapak Kapolri, kita tahu semua bahwa sangat komit, sangat respect sekali dengan ormas-ormas Islam yang ada. Sebenarnya manakala ada waktu tentu beliau akan hadir. Tapi karena kesibukan beliau tidak bisa ditinggalkan sehingga kegiatan ini dilakukan. Jujur saja kalau menurut pengamatan kami ya, sebagai seorang muslim dan beliau itu adalah seorang Nasrani, tetapi kegiatan beliau itu lebih banyak mendatangi dari ulama-ulama Islam, pondok pesantren, ormas-ormas Islam sering didatangi oleh beliau. Malah justru di lingkungan gereja sendiri malah beliau kurang familiar. Ya, tapi itu mungkin itulah ya. Negara kita Indonesia ini kan memang mayoritas beragama Muslim dan bahkan Islam di Indonesia ini merupakan yang terbesar di seluruh dunia. Jadi makanya negara-negara Timur Tengah itu sangat berkepentingan sekali dengan Indonesia. Sudah hadir di Indonesia. Bahkan NU itu baru 1926 Pak Kiai ya. Hanya masih lebih tua Al-Muhammadiyah. Tapi dilihat dari usianya ini sudah kurang lebih 107 tahun. Merupakan suatu usia, betul Pak ya? Pak Kiai, 107 tahun ya. Udah satu abad lebih, merupakan usia yang bukan usia yang kaleng-kaleng ini. Jadi memang Makhluk Anwar ini merupakan suatu organisasi massa yang berlandaskan agama Islam yang cukup besar, yang cukup berpengaruh di Indonesia. Oleh
itu dalam kesempatan ini adalah waktu yang cukup baik bagi Matlabul Anwar untuk melakukan rapat kerja nasional untuk menyatukan persepsi, visi dan misi tahun 2023 dan seterusnya. Karena seluruh dunia mengalami ancaman resesi global di bidang ekonomi, tidak terkecuali Indonesia. Oleh karenanya, Bapak Presiden Pak Jokowi mengambil langkah-langkah strategis untuk bisa mengantisipasi supaya tingkat inflasinya tidak terlalu tinggi, kemudian penganggurannya juga tidak tinggi, kemudian investor tidak hengkang dari Indonesia. Makanya ada kebijakan hilirisasi industri. Kalau dulu ini sekedar saya melenceng dikit. Kalau dulu ekspor bahan mentah mineral itu ada istilah ekspor tanah air. Yang diekspor tanahnya dan air-airnya. Jadi tanah masih baru digaruk dari tambang masih basah itu udah dinaikkan ke kapal diekspor ke luar negeri. Yang didapat Indonesia hanya nilai ekspor dari bahan mentah tadi. Padahal kalau dibongkar lagi, diolah lagi bahan mentah ini tadi, di dalamnya bermacam-macam bahan mineral lainnya. Ada emasnya, ada bauxitnya dan segala macam. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah hilirisasi semua tidak ada yang ekspor, dihentikan ekspor. Timah pun sekarang di stop ekspornya. Semua dibikin pabrik di Indonesia, termasuk baterai lithium, pabrik ada di Kendal kalau nggak salah. Kemudian semangat rakyatnya. Oleh karenanya mari kita dukung pemerintah. Apapun program pemerintah itu pasti baik. Ya, tapi kita juga harap maklum juga bahwa tetap adalah yang tidak sepakat, khususnya kelompok oposisi, kelompok yang sakit hati, tidak kebagian jabatan, tidak kebagian proyek, tidak kebagian macam-macam. Dulu saya pendukungnya Pak Jokowi, tapi sudah jadi presiden kok saya nggak kebagian proyek. Ada yang begitu, sakit hati ya. Memang tidak mungkin Pak Presiden memuaskan seluruh rakyat. Karena memang bukan alat pemuas Pak Presiden Pak. Tidak mungkin bisa memuaskan. Tentu ya selektif prioritas, kemudian juga sesuai dengan aturan. Jadi intinya apapun program pemerintah pasti kita harus yakin bahwa itu baik untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu harus kita dukung program ini. Nah, salah satu di antaranya yang terakhir sekarang ini saya akan mohon dalam kesempatan ini kami sampaikan, saat ini menjadi suatu kebanggaan Indonesia manakala Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola usia 20. Ini tidak semua negara bisa terpilih menjadi tuan rumah. Dan bahkan kalau ini sukses dan diproyeksi Indonesia berikutnya adalah menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola yang sesungguhnya, yang dewasa. Yang tahun kemarin itu 2022 di Qatar. Kalau penyelenggaraan Piala Dunia usia 20 ini sukses, maka tidak perlu kemungkinan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia yang sesungguhnya. Nah, sambutan saya sedikit melantur karena ini adalah forum yang baik bagi kami untuk menyampaikan juga pesan-pesan dari pemerintah, harapan dari Polri pada kita semuanya agar kita menciptakan situasi yang kondusif di dalam tahun 2023 ini, khususnya kita menghadapi pemilihan presiden yang akan digelar pada bulan tahun 2024. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf manakala dalam kata saya ada hal yang salah yang mungkin baik saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari untuk Bapak Irjen Polisi Adi Farhan. Dilanjutkan dengan pembukaan. Silakan Pak.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Sabtu pukul 10 menit waktu Indonesia bagian Barat, Rapat Kerja Nasional pertama Matlaul Anwar, Rapat Kerja Nasional 1 Generasi Muda Matlaul Anwar tahun 2023 kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2023 Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Matlaul Anwar. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, karena sampai hari ini kita terus dapat diberikan nikmat sehat, nikmat keberkahan, dan bisa berkumpul bersama. Selanjutnya saya menyapa ini karena melalui jejaring Zoom meeting juga bergabung Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Pak Zulkifli Hasan. Yang kami hormati Bapak Kapolri, tadi diwakilkan oleh Direktur Direktur Sosbud Pak Intelkam Polri, Pak Arif Rahman, karena beliau request dari malam tadi ke saya, mohon saya bisa lebih dulu memberikan sambutan karena penerbangan beliau ke Surabaya. Jadi kita tidak apa-apa menyesuaikan ya Mas ya. Kemudian yang kedua yang kami hormati Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang hari ini mengikuti melalui Zoom meeting, Bapak Zulkifli Hasan. Selamat pagi Bapak. Kemudian juga yang kami hormati Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan, Bapak Haji Muhammad Mardiono. Dalam kesempatan ini diwakilkan oleh Deputi Bapak Rifanji Rahmat. Selamat datang Pak Rifanji. Juga yang kami hormati Gubernur Banten Bapak Alun Kabar. Dalam kesempatan ini diwakilkan oleh staf ahli Bapak Agus Rahmat. Selamat datang Bapak. Juga yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami muliakan itu ayahanda kita, Ketua Umum Pengurus Besar Matlaul Anwar, ayahanda kita Kiai Haji Maimunah Syarif. Selamat datang ayahanda. Yang kami banggakan, yang kami hormati, Ketua Majelis Amanah Pengurus Besar Matlaul Anwar, ayahanda kami Bapak Kiai Haji Ahmad Sadari Karim LC. Selamat datang ayahanda. Saya harus menyapa juga ini Bapak Sekjen PB Matlaul Anwar yang juga Wakil Rektor 1 Universitas Matlaul Anwar, Bapak Dr. Ihadudin. Yang saya hormati juga ini hadir di sini yang kami muliakan para zuriat ahli waris dari tokoh pendiri Matlaul Anwar yang saat ini sudah berkumpul dengan kita semua. Berikan aplaus dan penghormatan kita. Yang bisa saya sapa ini ada Bapak Kiai Haji Wali Sahari dari mewakili Kiai Haji Tubagus Muhammad Soleh. Kemudian juga ada mewakili dari Kiai Haji Entol Muhammad Yasin, Bapak Tubagus Maskur. Juga saya belum bisa menyebutkan satu persatu, tapi hadir mewakili ini ada dari Kiai Haji Uwais Abu Bakar, kemudian dari Kiai Haji Entol Burhani, kemudian tentu saja yang kita banggakan semua almarhum Bapak Kiai Haji Isa Juweli hadir, putra putrinya di sini ada Teteh Haji sekaligus juga Ketua Umum Bandung Muslimat Matlaul Anwar Teh Haji, juga ada Kanda Andi Yudi Hendriawan, dan beberapa ahli waris lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Yang kami hormati juga ini hadir Guru Besar UIN Arangiri, Bapak Profesor Dr. Samsulijal, juga mewakili Rektor UIN Ciputat, Bapak Profesor Dr. Ali Muhanif. Juga hadir di sini para ketua umum organisasi pemuda nasional. Saya melihat ada Ketua Umum Pemuda Persis. Terima kasih. Tuh. Juga ada Ketua Umum Pemuda Dewan Dakwah Islamiyah. Juga ada Ketua Umum Pemuda Gerakan Pemuda Al-Wasliyah. Ya.
juga ada Ketua Umum Generasi Muda Budis atau yang mewakili, juga saya tidak sebutkan satu persatu. Kemudian juga yang kami banggakan ini para Ketua Umum Badan Otonom Matul Anwar, Ketua Umum Muslim Matul Anwar, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Matul Anwar, Ketua Umum Ikatan Pemuda Matul Anwar, dan Ketua Umum Padu Cahaya Islam Matul Anwar. Dan tentu yang kami banggakan para undangan, para peserta rapat kerja nasional yang sudah hadir hari ini. Saya ingin meminta berdiri Ketua DPW Aceh, Banten, Jawa Tengah, dan Papua. Mohon berdiri. Jawa Tengah, hadir juga. Terima kasih. Jadi kami melaksanakan rapat kerja nasional ini mengundang seluruh pengurus dari Indonesia, dari Sabang, dari Aceh sampai ke Papua. Dan dalam rangkaian kegiatan ini juga saya harus menyampaikan bahwa kami memberikan penganugerahan, itu penghargaan kami sebagai generasi muda yang tentu kami tidak akan bisa berkhidmat di Matul Anwar ini tanpa adanya para pendiri dan para tokoh yang mendirikan Matul Anwar. Tentu kalau bahasa dari Bapak Presiden Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Artinya momentum rapat kerja nasional pertama tahun 2023 dan kami juga ingin menegaskan itu bahwa Matul Anwar itu berdiri karena adanya para pendiri, adanya tokoh-tokoh yang memang mereka mendedikasikan, menghidmatkan perjalanan hidupnya, bahkan ada yang nyaris hampir seumur hidup beliau itu untuk Matul Anwar. Dan itu tentu tidak mudah, karena perjuangan Matul Anwar yang sudah 107 tahun ini juga didirikan dan diperjuangkan oleh banyak orang gitu. Dan tentu kami sebagai generasi muda minta dan memohon arahan jika ada hal-hal yang kira-kira menyimpang untuk terus diingatkan gitu. Dan apresiasi ini juga inisiasi yang memang mudah-mudahan ini akan diteruskan dan dibiasakan gitu di internal Matul Anwar. Sesungguhnya bahwa kita hidup harus kaya dengan apresiasi gitu. Karena kalau dengan apresiasi tentu semuanya itu akan menjadi indah dan bermanfaat. Brigade Gema Matul Anwar bergema, dan insya Allah ini juga kita akan sosialisasikan dan akan kita bentuk ke seluruh Indonesia, karena memang organ taktis kepemudaan seperti yang di organisasi lain mereka sudah eksis ya, dan mudah-mudahan kita juga mengikuti jejak yang memang itu positif yang kita ikuti gitu. Artinya bergema juga menjadi badan otonom dari generasi muda Matul Anwar, seperti juga Kokam dan Banser yang ada di organisasi pemuda lainnya. Kami juga mohon doanya dari Pak Kiai Ketum, tentunya dari Ketua Majelis Amanah dan para kesepuhan lainnya, agar bergema juga nanti bisa eksis seperti lembaga-lembaga yang sudah eksis lebih dulu gitu. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan juga bahwa poin penting dari dilaksanakannya rapat kerja ini juga kami ingin mengkonsolidasikan, mensolidkan gerakan kita ke depan, karena tentu tahun politik ini sudah di depan mata, dan saya juga menyemangati kawan-kawan yang hadir hari ini dari seluruh Indonesia, karena mereka berangkat dari beragam partai politik dan mereka juga insya Allah akan maju sebagai calon legislatif. Jadi nanti kita juga mohon doa restunya dari Ketua Umum BBMA dan Ketua Majelis Amanah yang hari ini hadir. Jadi tentu kita harus menyamakan visi. Saya ingin menyampaikan, menegaskan generasi muda Matul Anwar itu ada di atas semua kepentingan politik. Jadi kawan-kawan silakan dengan beragam partai yang berbeda, tapi kita di dalam tetap satu nanti. Jadi problem akan merugikan kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi diskusi kita coba kita geser ke dunia maksanya apa, yang kelima 10, 15 tahun yang akan datang menghadapi geopolitik yang merupakan sebenarnya. Sudahlah, yang lain-lain itu masing-masing. Waktu lagi kita dulu soal ini pakai dalam dibuat pendek, kita pakai celana cingkrang atau tidak, pakai gamis daripada sarung, ya itu diskusi ini yang tidak produktif. Itu dia sebenarnya masing-masing. Yang mewakili Bapak Kapolda Banten dan tentu saja para kesepuhan, para zuriat ahli waris dari para pendiri Matul Anwar pada kawal itu sehari serta dan
DPP Gema, ya. DPP ya, DPP Gema, Saudara Ahmad Nawawi beserta seluruh pengurus DPP Gema, para pengurus Banon dari PB Matalu Anwar yang hadir pada saat ini, juga para ketua umum Ormas Kepemudaan yang hadir. Alhamdulillah saya hadir hari ini bersama Sekjen ya, Pak Dr. Dihabidin, dan Ketua 1 Saudara Adi Abdillah Marta, dan tentu saja juga di sini ada alhamdulillah Ketua Majelis Amanah Pak Kiai Haji Sadiki Karim, dan juga para narasumber yang nanti akan melakukan dialog. Hadirin dan hadirat, tanpa mengurangi rasa hormat saya, tidak saya sebutkan satu persatu. Segala puji bagi Allah yang telah menyatukan hati kita menjadi bersaudara. Para peserta sekalian dari seluruh Indonesia, bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini berasal dari 200 kerajaan lebih, terpisah-pisah di 17.000 pulau, 700 bahasa daerah, ribuan suku, beda agama, beda adat, dan beda budaya. Kita bisa bersatu di bawah nama Indonesia, satu-satunya bangsa di muka bumi. Kita perhatikan beberapa bangsa lain yang terdiri dari satu dataran, bahasanya sama, agamanya mayoritas sama, tapi mereka terpecah-pecah menjadi puluhan negara. Bangsa ini sebelum Rasulullah diutus tidak pernah bersatu, selalu perang suku. Bahkan menjelang kelahiran Rasulullah itu ada bangsa yang satu bangsa juga menyerang kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah, tapi oleh Allah pasukan gajah ini dihancurkan hanya dengan burung-burung ababil. Kemudian Rasulullah diutus dan berhasil menyatukan satu jazirah Arab menjadi satu bangsa, satu negara, yaitu negara Madinah. Rasulullah bersabda, nanti kalian juga akan kembali kepada kebiasaan lama kalian. Sekarang bangsa yang pernah disatukan menjadi satu negara di satu jazirah Arab itu bahasa sama, datarannya sama, pakaiannya juga semua sama, mayoritas agamanya sama, bahasanya sama, pecah menjadi puluhan negara. Ini bedanya dengan kita. Untuk itu mari kita bersama-sama generasi muda kita jaga. Allah mentakdirkan bangsa kita menjadi bangsa yang majemuk, bangsa yang heterogen. Untuk itulah kita harus mensyukuri nikmat ini. Jangan sampai kita terkena azab. Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina badalu nikmatallahi kufran wa ahallu qaum darul bawar. Apakah kalian tidak perhatikan orang-orang yang menukar nikmat dengan kekufuran? Itu kita ini diberi nikmat oleh Allah menjadi satu bangsa yang berbeda-beda, tapi kita bisa bersatu. Kalau kita mengkufuri itu, maka kita akan kena azab dari Allah. Bangsa kita ini satu-satunya bangsa di muka bumi yang sangat tangguh. Baru 3 tahun merdeka, 1945 kita merdeka, tahun 48 sudah terjadi pemberontakan PKI. Kemudian tahun 1949 terjadi pemberontakan lagi DITI. Harusnya bangsa ini sudah tenggelam, tetapi bangsa ini tetap eksis. Kemudian pada tahun 1948 juga akibat perjanjian Renville, negara ini berubah menjadi Republik Indonesia Serikat RIS, kecuali 3 wilayah, yaitu Aceh, Banten, dan Jogja yang masih tetap di bawah Republik Indonesia. Nah, ketika kami dulu memperjuangkan Banten menjadi provinsi, banyak kita menjual kemiskinan. Pak Nuriana ketika itu Gubernur Jawa Barat menyatakan memang di Jawa Barat tidak ada kemiskinan. Lihat Garut Selatan, lihat Cianjur Selatan, lihat Sukabumi Selatan. Nah, untuk itu
ketika kita sampaikan kepada beliau bahwa Banten itu daerah yang paling setia kepada Republik setelah Aceh dan Jogja. Mengapa Aceh sudah jadi daerah istimewa, Jogja sudah jadi daerah istimewa, kenapa Banten untuk jadi provinsi saja tidak bisa? Itu tidak bisa, argumentasi tidak bisa ditolak. Nah, Bapak sekalian, para peserta, ini harus kita jawab baik-baik. Kalau saja dulu Residen Banten mau kembali ke Kesultanan, apa susahnya? Tapi tidak dilakukan. Bahkan Residen Banten Kiai Haji Tubagus Ahmad Khatib, karena sudah terpisah jauh dengan ibu kota negara di Jogja, membuat uang ODIDAP, uang Republik Indonesia Daerah Banten. Itu bukti kesetiaan Banten kepada Republik. Alhamdulillah, di Banten ini pasca kemerdekaan, dari mulai residen, bupati sampai camat itu para ulama semua. Bahkan panglima perangnya, panglima divisi 1000 itu Kiai Haji Samun. Saya tanya kepada orang-orang tua, karena saya ini generasi jembatan ya, dengan para orang tua masih ketemu, kenapa namanya divisi 1000? Dari Al-Fisahar, dari malam Lailatul Qadar. Nah, diabadikan pemerintah Tangerang ini ada jalan makam pahlawan 1000. Makamnya di sini, itu dulu saya memindahkan. Setelah pertempuran di wilayah daerah-daerah Serpong, karena dulu pasukan dari Banten itu menyerbu ke Jakarta, gugur berapa ratus, hampir 300 yang gugur. Terpisah-pisah makam para syuhada itu, dan kemudian dipindahkan ke makam pahlawan 1000. Itu dari semua wilayah Banten yang kemudian tidak bisa kembali karena gugur dan dimakamkan di sini. Dan itulah betapa heroiknya masyarakat Banten, dan tentu saja dipimpin oleh para ulama. Nah, kemudian para peserta sekalian, kita kenal yang namanya peristiwa perang 10 November di Surabaya yang diinisiasi oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya. Ternyata dari dokumen dan dari catatan-catatan yang kita baca, salah satu penanda tangan resolusi jihad itu adalah Kiai Haji Mas Abdul Rahman. Oleh karena itu tidak layak kita orang Banten ini tidak setia kepada Republik ini. Artinya jangan sampai tadi disebutkan oleh dari Pak Brigjen Arif Rahman, ya, jangan sampai Banten itu dijadikan daerah-daerah untuk penyelaman gerakan-gerakan ekstrim. Ya, untuk itu mari kita bersama-sama jaga Republik yang kita cintai ini menjadi negara yang memang tetap seperti apa yang diamanahkan oleh para pendiri negara ini. Bangsa ini alhamdulillah terkena beberapa kali gejolak, peperangan, kemudian pengkhianatan, gejolak ekonomi, bangsa kita tetap tangguh, tetap teguh. Yang terakhir, ketika saya diundang ke istana, undangannya hanya berlaku 1 orang dan tidak bisa diwakilkan. Saya datang dan kemudian beliau, Pak Presiden, menyatakan kita dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kita akan masuk ke krisis ekonomi, krisis energi, dan krisis pangan. Saya bilang, mungkin kalau untuk energi dan ekonomi mungkin kita kena dampak, tapi untuk pangan insya Allah enggak. Ya, tadi saya ngobrol dengan Pak Ketua Majelis Amanah, bangsa kita ini tidak tergantungan kepada satu pangan. Kalau Inggris, Jerman, dan negara-negara lain itu memang mereka tergantung kepada produk satu pangan, yaitu apa? Gandum. Kita tidak. Kita bangsa Indonesia ini tidak semua makan beras. Ada yang makan jagung, Madura. Ada yang makan sabu, Indonesia Timur. Bahkan ada yang makan gaplek, dari kampungnya Pak Jokowi di Solo. Tiwul, itu kan dari gaplek. Bahkan kita bisa makan apa saja. Ya, bahkan bukan hanya umbi-umbian bisa kita makan, bahkan bonggol pisang bisa kita makan. Begitu, alhamdulillah, ini bangsa yang betul-betul
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita bisa eksis seperti ini walaupun kita berbeda-beda? Kita bandingkan misalnya dengan Afghanistan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Afghanistan itu teman saya. Beliau pernah jadi Danrem di Banten, kemudian ditugaskan menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Afghanistan hampir 2 periode. Ketika cuti beliau mampir ke rumah, saya tanya, Jenderal, saya bilang di Afghanistan itu sukunya ada berapa? Ada 6, yang besar 2. Agamanya apa? 100% Muslim. Bilang yang diperangin apa sih? Nama. Pemerintah maunya Republik Islam Afghanistan. Taliban maunya Emirat Islam Afghanistan. Puluhan tahun perangnya sudah berapa ribu masjid yang dihancurkan, yang dibom. Hanya beda paham. Inilah ya, Bapak Ibu sekalian, kenapa? Misalnya di Jazirah Arab pecah menjadi puluhan negara. Di Afghanistan walaupun hanya 6 suku, agamanya 100% Muslim, tapi perangnya nggak pernah berhenti karena tidak punya kesepakatan. Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, yang pertama kali beliau melakukan kesepakatan, yaitu melakukan membuat perjanjian Madinah, Misah Madinah, yang intinya adalah semua umat beragama bebas melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Nah, inilah mungkin yang diadopsi oleh para perumus Pancasila ketika itu, misalnya dari Muhammadiyah ada Ki Bagus Hadikusumo, ada dari unsur Masumi ada Pak Asman Simodimujo, ada dari kalangan NU ada ayahnya Gus Dur Kyai Haji Wahid Hasyim, dan satu orang yang non Muslim yaitu Mr. A.A. Maranis. Dibuatlah akhirnya kesepakatan ini menjadikan dasar negara. Nah, buat kita sekarang umat Islam tidak ada cara lain kecuali menjaga amanah. Karena yang membuat kesepakatan sudah tidak ada semua. Yang bisa membatalkan kesepakatan hanya yang membuat kesepakatan. Kita hanya menjaga keamanan, amanah. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, "Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un." Yaitu orang yang menjaga amanah dan menjaga kesepakatan apabila membuat kesepakatan. Itulah para peserta sekalian sebagai generasi muda, ya, ada sebuah ungkapan subhanul yaum imamul qad. Generasi muda hari ini adalah pemimpin masa depan. Untuk itulah saya sebagai orang tua, saya sering sampaikan, saya juga pernah muda, ya, saya sekarang tua, dan waktu muda juga saya tidak setua ini. Tapi jangan, ya, saya sering sampaikan itu kepada generasi muda. Jangan pernah merasa bahwa kalian akan menjadi tua. Belum tentu. Belum tentu. Ya, jaga baik-baik. Kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, dan cara kita mati. Wallahu a'lam. Ya, kita hanya diperintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami amalan yang bisa mempercepat masuk surga. Kata Nabi, la tadok, jangan marah. Bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama, la tadok, jangan marah. Ketiga kali juga bertanya, dijawab dengan jawaban yang sama, la tadok walakal jannah, jangan marah dan bagimu surga. Nah, menjaga marah ini kalau kita puasanya berhasil, ya insya Allah beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Ini bulan latihan, Bapak ya. Ini bulan latihan untuk kapan mengendalikan hawa nafsu. Karena akibat manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, yang terjadi apa? Peperangan di mana-mana, keserakahan di mana-mana, gila kekuasaan, gila harta. Itu yang akibat manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, oleh karena itu selama Ramadan ya kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu, bukan membunuh. Kalau hawa nafsu kita bunuh, kita jadi jenazah. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua masuk di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh nilai tambah untuk bersama-sama melatih diri, dan kemudian kita pergunakan dari Syawal sampai Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua masih bisa dipertemukan lagi oleh Allah Ramadan yang sekarang dan Ramadan berikutnya.
kita menambah yang pertama. Kiai Haji Entol Muhammad Yasin bin Kiai Haji Entol Muhammad Darwis. Kiai Haji Entol Muhammad Yasin. Saya merasa berterima kasih dan berbahagia untuk bisa berpartisipasi dalam rapat kerja nasional ini mewakili Bapak Rektor UIN Syarif Hidayat Jakarta, Pak Asef Sabian Jahar, yang sangat kebetulan hari ini harus pergi keluar kota mengikuti sejumlah rapat di Kementerian Agama. Saya selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pemuda UIN Syarif Hidayat Jakarta kelimpahan tugas untuk mengisi semacam dialog kebangsaan di lingkungan dalam acara Raker Nasional di Imamatul Anwar. Sayyidina Muhammadin Abdul Rasul la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Kiai Haji Mbay Mulia Syarif, yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal PB Nahdlatul Ulama Dr. Haji Jihaduddin MPD sudah hadir. Yang mulia Ketua Majelis Amanah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Saddiq LC. Kemudian tentu yang amat berbahagia hari ini ya Saudara Ketua Umum DPP Generasi Muda Nahdlatul Ulama Ahmad Nawawi SSI MSI.